alhamdulillah petani menyambut sangat positif dan langsung uji coba gas JGO masih 3 lokasi lagi. Pak Toto Sugiarto, wong yo mari kok dibanding-bandingke ya, saing-saingke, yo mesti menang. Saya Ali Markum Nasution dari Kota Pinang, Sumatera Utara. Ya, silakan Pak. Begini Pak Agus, karena tadinya yang saya sampaikan itu alpukat aligator, itu memang beliau sudah berkeinginan untuk membuahkannya. Jadi selain tadi dikocor untuk menaikkan pH-nya dari A6, berarti pH yang kita harapkan harus 7 begitu ya Pak? Betul, itu masih dinaikkan lagi tadi saran Pak. Iya, saran Pak Sapan ya. Harus dinaikkan pH-nya menjadi ya di atas A6. Ya, 6,5 minimal lah. Setelah itu, apakah kita tunggal mengaplikasikan pupuk YGO ini atau ada dicampur dengan pupuk yang lain atau bagaimana gitu? Kalau menurut saya dulu ini ya, itu saran dari formulatornya, pakailah pupuk yang biasa dipakai oleh petaninya, tapi cuman 15%, 20%. Ya, kira-kira gitu, Pak. Tetap dikocor atau ditabur. Karena rata-rata petani kita kan menggunakan pupuk kimia itu, pupuk tabur gitu Pak. Sebenarnya saya pernah ketemu ahli pupuk juga, sebenarnya meskipun tabur, dia sebenarnya lebih bagus pupuk itu dicampur air dulu, baru dikocor ya. Lebih efektif, karena kalau tabur kan nggak langsung dimakan Pak. Iya betul. Nunggu air, nunggu hujan, nunggu pagi embun ya, jadi lama. Kalau kasihan sebenarnya, kita merasa sudah ngasih makan tapi tanamannya belum makan. Ya berarti kan nunggu larut dia kan Pak. Iya betul Pak. Mungkin lebih praktis ngasihkannya, tapi ya hatinya sudah, wah saya sudah kasih makan tanaman saya, tapi tanamannya saya belum makan nih, belum ada embun, belum hujan. Ada yang dimakan semut, ada yang menguap ya. Iya betul Pak. Kebetulan Bapak ini juga punya kebun durian 200 pokok. Varietasnya beda-beda. Ada yang musangking, ada yang duri hitam, ada yang kania, ada yang baor, dan juga tembaga gitu. Yang 200 itu macam-macam. Sekarang umurnya sudah 3 tahun. Apakah tetap sama dia pemakaiannya untuk satu saset tetap untuk 6 pokok atau bagaimana gitu? Mengingat umurnya ini tadi gitu Pak. Ya paling benar tadi ya, tetap nomor 1 dicek pH-nya, kalau belum dinaikkan dengan dikocor. Disemprot tadi sama ya, takarannya 1 saset untuk 3 tangki. Karena kalau khusus durian ini memang nggak boleh kebanyakan pupuk. Ini pengalaman mereka ya. Nah, kalau ahlinya yang tahu pupuk informator Pak Saban gimana? Ya, makasih banyak Pak. Untuk saya Pak Ali Markum. Iya betul Pak. Kebetulan juga kakak punya kebun durian di Bulukumba sana. Iya. Awalnya memang seperti itu Pak, bahwa sudah umur bisa berbuah, tapi belum berbuah. Dan bahkan ada sudah berbuah, tapi belum maksimal. Jadi kemarin pada saat saya sudah pegang pupuk YGO, saya datangi dia di sana. Awalnya memang begini Pak, bahwa harus kita kocor, itu antara, dibilang Pak Agus tadi, antara 6 maksimal 10 per pohonnya. Pada saat isiannya kita ingin durian tersebut berbuah. Tapi yang jadi masalahnya begini Pak, petani biasa hanya baru 1 kali dia pakai, dia mau langsung lihat hasilnya. Padahal YGOI itu dia modelnya sistemik, jadi isiannya dia berangsur akan belum bisa kelihatan. Jadi pada saat penyiraman atau pengaplikasian 2-3 hari, 3 kali baru bisa kita lihat cara perlahan hasilnya. Jadi kalau cuma 1 kali sampai 2 kali dia berhenti, itu tidak maksimal. Iya memang betul seperti itu. Jadi saya juga ini di Kota Pinang ini, jadi memang saya juga ada pengalaman di sini Pak, untuk sudah kita aplikasikan ini dari bulan Februari untuk tanaman kelapa gading. Nah, kelapa gading tersebut tidak pernah lengket buahnya, selalu berjatuhan gitu dari dari mayangnya gitu. Nah, setelah itu aplikasikan pupuk YGO ini, tetap juga seperti itu, yang untuk 1 saset 6 pokok
tapi kita tambahkan dengan pupuk NPK 3 sendok. Jadi kemudian kami aplikasikan pertama, setelah aplikasi pertama diaplikasikan kembali 10 hari kemudian. Nah setelah ada 1 bulan, selanjutnya baru diaplikasikan setiap bulan. Nah alhasil pada saat ini kelapa gadingnya itu sekarang sudah bulan 12, berarti sudah ada sekitar 10 bulan bersih, dia sudah menghasilkan kelapa gadingnya begitu. Jadi tadi makanya saya pertanyakan bagaimana pengalamannya untuk tanaman alpukat dan begitu juga durian, apakah sama dengan kelapa gading ini atau bagaimana gitu Pak? Ya, betul Pak. Ini intinya kalau saya simpulkan YGO ini kan memang fungsi pertama tadi memperbaiki tanahnya. Iya, Ya, iya. bahkan pH cepat sekali diperbaiki dan dia itu seperti biang ya biangnya. Jadi tanah benar-benar yang awalnya lengket-lengket ya artinya berbentuk liat gitu pun akan menjadi gembur ya. Tanah diperbaiki, tanamannya juga diperbaiki, makanya tadi fertilizernya itu bagus lah kira-kira gitu ya, pertumbuhannya diperbaiki dan juga dia tahan terhadap hama. Ya, saya berkali-kali ketemu tanaman itu ulatnya pada jatuh mati ya. Jatuh ke tanah. Jadi dia mungkin nggak suka makanannya. Dan kemarin Pak Munawir juga cerita di Sidrap sana, 7 hari setelah disemprot tikus nggak mau datang. Mungkin nggak suka bau atau rasanya. Ini sama dengan ulat ya, bukan membunuh tapi mereka mati karena nggak bisa cari makan lagi kan ulat ya, nggak bisa kemana-mana ya. Kalau tikus masih bisa pindah. Intinya gini Pak, tiap tanaman memang gayanya beda-beda Pak, makanya nggak disamakan. Yang penting petani kan lebih tahu karena dia sudah siap nanam itu. Nah, caranya yang lama itu nggak usah dirubah, cuman ya tadi pupuk kimia yang lama dikurangi. Kenapa? Dikurangi Pak, ya. Karena pupuk lama atau termasuk pestisida dan sebagainya itu mempengaruhi kualitas Pak. Residunya tinggi, jadi mempengaruhi ininya ya ketahanannya juga. Bahkan kemarin ada cerita ini ada teman di Cianjur ya, organik dari kotoran hewan yaitu dari kotoran ayam yang pakannya kimia itu kalau dipakai untuk pupuk tomat itu begitu tomatnya udah mulai memerah gitu buahnya pada jatuh Pak, pada jatuh busuk gitu. Nah, jadi kalau pakai pupuk yang dari ayam karena makanannya kimia dia lebih cepat dampaknya, tapi begitu masak rontok. Nah, tapi kalau pakai kotoran sapi, lamban dia dampaknya. Tapi meskipun sudah tua, udah merah, dia nggak jatuh. Jadi intinya sebenarnya sama-sama kotoran yang ada polusinya tinggi ya dari ayam tadi itu lebih buruk ya. Dan kalau kita ngomong kalau pupuk kita pasti lebih bagusnya karena ini tidak ada residu. Ya kalau kotoran sapi pun pasti ada residunya karena namanya juga kotoran ya, limbah sapi. Jadi pengolahannya pun harus lama. Ya, artinya tujuannya tadi bukan hanya hasil semata, tapi kualitas, Pak. Cara yang lama ikutin saja, dikurangi pupuk-pupuk yang mengandung kimia tadi aja, jangan dihilangi ya. Terutama di awal, baru pakai aplikasi YGO kita. Ya, secara bertahap lah kalau mau mengurangi, jangan drastis. Terutama yang untuk dihilangkan nanti kan pestisida sama fungisida tadi ya. Rumput juga nggak begitu banyak. Kalau Pak Saban gimana? Tadi cerita tentang rumput, Pak. Jadi begini, Pak. Berarti kalau mau bilang masalah gulma atau rumput, bahwa YGO bukan herbit. Tapi keunikan daripada YGO, pada saat kita aplikasi awal tanam, pertumbuhan padi lebih cepat, sehingga dia bisa menekan pertumbuhan gulma. Jadi harapannya di sini bahwa bukan membunuh gulma, tapi dia gulma dilombai tumbuhnya sama tanaman padi. Dan dibilang tadi bahwa YGO bisa membunuh kayak ulat, ya, bukan berarti YGO ulat, tapi itu tadi bau dan rasanya ulat tidak suka, sehingga ulat tidak bisa makan apa-apa dan tidak bisa kemana-mana sehingga mati sendiri. Jadi isinya tidak sama dengan kayak yang bisa terbang atau misalnya kayak tikus bisa lari meninggalkan tempat itu secepatnya, sehingga kita bisa menekan itu tadi serangan hama
penggerek atau misalnya kayak serangan walang sangit. Banyak hama yang dicegah ya, bukan dibunuh ya sebenarnya, Ya, dicegah. suka, Pak. Kalau rumput pun kalah cepet ini kira-kira. Nah, untuk panen padi biasanya lebih cepat berapa lama Pak dibanding padi yang nggak gunakan YGO Pak? Kalau begini Pak, kalau menggunakan, makanya saya tanyakan kemarin sama petani bahwa jangan coba-coba pakai Yomari kalau lahannya tinggal di tengah, jauh dari jalan tani. Karena lebih cepat masaknya dengan yang menggunakan YGO, dengan yang menggunakan pupuk kimia. Tapi jangan takut juga Pak, bahwa nanti kalau setelah menggunakan YGO, padinya cepat terbang. Karena kelewat umur. Walaupun kelewat umur Pak, tidak akan terbang. Karena tanaman padi buahnya sudah masak, tapi batangnya masih segar. Oh, jadi yang lain kalau udah masak ikut kuning juga ya ini apa daunnya ya. Kalau ini daun belum kuning karena masih sehat ya. Kalau manusia itu masih sehat gitu ya. Sawah yang datar rendah banyak airnya terus itu ngatasinnya gimana? Ini Pak, kemarin biasanya pada saat tanaman padi, kalau selalu berair, biasanya kena asam-asaman Pak. Tapi kalau ada lahan saya begini Pak, di lahan saya kemarin itu juga mulai dari awal tanam sampai panen karena curah hujan kemarin tinggi, tidak pernah kering, tapi hasilnya tetap bagus Pak. Oh, ya dijaga pokoknya pH-nya nih, pH-nya harus dijaga terus ini ya? Iya Pak, karena biasanya kalau tanaman padi tidak pernah, karena begini Pak, tanaman padi itu tanaman tapi tidak selamanya membutuhkan air. Tapi tanaman padi yang biasanya selalu terendam dengan air, biasanya kena asam-asaman. Tapi di lahan saya kemarin, full sampai awal sampai panen pun masih berair, tapi tetap berdiri kokoh, bagus. Oh, dengan Yomari ini dia lebih kuat ya, akarnya lebih tahan ya, membuat tetap berdiri ya. Oke, ini terjawab Pak Toto ya. Jadi segera pakaiin Yomari ya, dan beli alat tes pH ya, supaya bisa ngontrol terus. Pak Udin, 1 hektar sawah butuh berapa box YGO? Sekitar 5 ya. Kalau Pak Saban berapa Pak? Begini Pak, kalau untuk berapa box per hektar, kalau baru melihat maksimal Pak, jadi maksimal hasilnya betul-betul maksimal yaitu 5-6 box per hektar. Dengan Ya, catatan langsung 2 saset per tangki Pak. 2 saset per tangki di awal ya? Iya. Tetap pakai tinggikan konsentrasinya ya Pak. pupuk tapi pupuk lama tetap pakai dulu ya, jangan di awal-awal jangan langsung ganti ya. Atau bahkan 10% bisa. Ya, tetap pakai minimal 10% lah ya. Dalam penggunaan di lapangan ini kan banyak yang mengatakan bahwa harus mencampur pupuk kimia, tapi sudah dikurangi. Dan kalau bisa kita bawa ke lapangan nanti, kira-kira berapa kali aplikasi sampai bisa bebas dari penggunaan pupuk kimia? Ya, makasih Pak, pertanyaan yang bagus. Jadi awalnya saya begini Pak, saya kemarin coba 2 kali musim masih menggunakan 10 bahkan 15%, tapi musim ketiga dan keempat kemarin saya sudah murni menggunakan 100%, tidak menggunakan lagi pupuk kimia. Jadi jangan coba-coba anjurkan Pak bahwa murni 100% menggunakan YGO kalau sebelumnya tidak pernah pakai minimal 1 kali atau 2 kali. Tapi kalau analisa penyebabnya itu karena sudah kebal dengan kimia atau gimana ini? Sudah begini Pak, tanah sekarang kita dengan tergantungan sama pupuk kimia sehingga kedalaman lumpur yang itu jadi menjadi tanah liat, sehingga yang menggunakan biasa pupuk kimia itu Pak, karena akarnya tidak ada lagi akar tunggalnya, menjadi akar serabu semua karena dia tidak bisa menembus tanah ke bawah sehingga dia ke samping. Makanya pada saat dia berbuah, datang musim hujan langsung rebah. Karena dia tidak bisa, akar padi tidak bisa menembus ke bawah. Kalau begitu saya mau mengambil perbandingan karena saya tadi baru saja dari lapangan melihat panen bawang yang saya berikan YGO. Dia sudah panen ketiga. Orang ini dia menyatakan begini, kalau saya Pak, untuk penanaman itu saya harus kuat betul mengetahui pH tanah dulu baru menanam. Apa yang dilakukan sehingga pH tanah itu menjadi cepat?
Ya, dia pakai itu kapur pertanian ya. Tetapi memang sangat diakui YGO ini, sudah sangat diakui sehingga tidak mau lagi lepas. Dia sudah mau menuju ke panen ketiga tadi saya kunjungi, sudah panen ketiga dan malah memperoleh hasil yang biji bawangnya itu semakin besar dengan menggunakan pupuk YGO ini. Hanya dari awal itu yang berbeda dengan petani yang lain, dia nanti menanam pada saat jaminan pH tanah itu sudah di atas 6,5 sampai 7. Kesimpulan kita, sebelum menanam itu pH tanah harus diukur. Mungkin juga ini menjadi saran buat kita. Kalau permasalahan petani, permasalahan masalah pengaplikasiannya atau alias menyemprotnya, Iya, walaupun dia tidak pakai Yomari, petani biasanya 1 kali 1 minggu dia mengaplikasikannya insek. Jadi tetap menyemprot. petani bahwa dia tidak bisa mengaplikasikan YGO karena sering, karena walaupun tidak pakai YGO, petani tetap menyemprot, sedangkan YGO bisa dimix dengan insek. Intinya sebenarnya orang kalau sudah tahu manfaatnya, bagusnya, ya apapun dilakukan, ya mau dibayar lah. Nyemprot juga bayarin orang aja kan, nggak jadi masalah ya. Kalau nggak mau orang ya pakai drone, ya kira-kira gitu. Oke, untuk masalah YGO nih, ya tadi sempat topiknya. saya dengar tadi kendala petani untuk buat mikul tangki. Ya, bagi saya sangat susah ya menginterpretasikan petani zaman sekarang ya, petani modern. Kalau zaman dulu kan jangankan tangki Pak, rumput saja dulu kan dicabut, di apa. Kita mau cari petani yang betul-betul kulit sekarang memang sudah agak susah. Tanaman jagung sekarang saja tanpa olah tanah, mengandalkan racun, tinggal semprot, setelah itu tanam. Akhirnya apa? Kualitas tanah kita jadi tambah rusak. Tanaman padi juga begitu. Sudah jarang orang kayak dulu mau cabut rumput atau apa, lebih banyak menggunakan herbisida. Sudah saatnya kita kembali ke organik dan bercocok tanam menjadi petani yang benar-benar petani petani ulin. Istilahnya ingin hasil yang maksimal juga, hasil pertanian itu kan perlu perlakuan juga. Bahkan sampai ada istilah kalau perlu yang punya sawah atau yang punya tanaman, kalau perlu tanamannya dibelai-belai, sampai begitu Pak. Kepercayaan masyarakat petani. Karena memang kehadiran aura kehadiran yang punya tanaman juga itu sebenarnya menurut sebagian petani memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil. Karena ini kan makhluk hidup juga. Sampai segitu Pak. Nah, bagi saya sepanjang perjalanan YGO ini luar biasa. Tadi juga sempat disinggung teknologi nano. Memang di luar sana banyak sekali yang mengklaim teknologi nano. Tetapi lagi-lagi hasil membuktikan Yomari masih tetap luar biasa. Teknologi nano memang boleh sama, tapi formulasinya ini yang luar biasa. Seperti benar sekali kata Pak Agus tadi, memang formulasi dari komposisi pupuk kita ini sangat luar biasa. Dan kalau dilihat-lihat dengan pupuk-pupuk lain, memang kalau ada sih beberapa teman saya yang juga lama di organik, dibilang yang racik formulasi pupuk ini juga sangat luar biasa seperti itu. Bahkan ada permintaan kalau boleh N-nya ditambah sedikit, ininya ditambah sedikit seperti itu. Tapi sampai di lapangan, sampai dengan saat ini pupuk kita masih bisa bersaing bagus dan masih bisa diunggulkan lah dibanding dengan pupuk-pupuk lain yang juga mengklaim teknologi nano. Memang kadang pupuk lain kompetitor memang bagus, tetapi begitu dicek paracek ternyata kombinasi kimianya juga 50%. Tidak seperti YGO yang terkadang sampai berani 100%. Saya pernah ada petani, apalagi di sawah, pernah ada petani itu saya bilang Pak, untuk orientasi hasil bisa tidak tambah Ponska, saya bilang biar cuma 20% atau 25%. Dibilang ke saya, Pak Isin, saya mau lihat kekuatan YGO. Jadi saya coba YGO full 100%, kasihkan saya SOP-nya. Jadi begitu saya kasih SOP-nya, dia coba YGO, dan yang luar biasa Pak, itu hasilnya, kalau dilihat dari hasilnya, memang kalau dari hijau, tidak sehijau urea. Tapi dia lihat hasil akhirnya, bulirnya dan lain-lain, itu luar biasa. Hasilnya dia bisa sama dengan penggunaan urea Ponska.
Padahal itu baru pertama kali di aplikasi pakai YGO. Makanya dia bilang ini pupuk luar biasa. Walaupun ini pupuk urea Ponska ketika hilang di muka bumi, katanya YGO bisa diandalkan secara tunggal. Ini juga luar biasa. Makanya dia bilang ke saya sudah tahu rumusan YGO-nya, jadi saya sudah bisa tahu berapa tambahan urea Ponska. Seperti yang Pak Isin bilang, 25% itu sudah cukup sekali. Dan bahkan sekarang mereka sudah berani pakai 100% pakai YGO di musim kedua, ketiga dengan pupuk YGO. Dan ini sangat luar biasa sekali dan apresiasi yang sangat besar, dan semoga harapan petani pupuk YGO ini dipertahankan kualitasnya, konsistensi dari kualitasnya, itu saja harapan masyarakat petani yang ada di Gorontalo. Walaupun ada pihak-pihak yang mengatasnamakan YGO, wah pupuk kita ini sama dengan YGO, bahkan banyak juga petani tertipu. Kok YGO sudah warna biru ya, YGO sudah warna lain. Tetapi mereka bilang, ya memang pupuk yang baru masuk itu pupuknya bagus, tapi tidak seperti pupuk YGO yang di awal itu. Tetap petani Pak cintanya ke YGO. Seperti itu pengalaman kita di Gorontalo. Ini juga saya baru selesai OPP di salah satu lahan basis kita pengguna YGO. Mereka banyak kecewa, dikira YGO sudah hilang karena memang ada isu di sana dibilang pabrik YGO terbakar. Wah, ini kompetitor ini memang kurang ajar memang. Tetapi kita sudah datangi, ternyata YGO masih tetap ada. Ada yang bilang YGO sudah ganti warna, sudah boxnya sudah warna lain, kemasannya sudah bertambah. Padahal memang ada sekelompok orang yang mengatasnamakan YGO tetapi bukan YGO, dan sudah dipastikan diuji di lapangan. Hasilnya tetap YGO yang luar biasa, Pak Agus. Seperti itu, Pak Agus. Luar biasa ya. Sambil di jalan pun bisa nangkep tadi pembicaraan kita semua tadi ya. Ya. Pak Saban ngomong apapun tadi ketangkep ini. Ya. Luar biasa ya. Nah, YGO tidak bisa ditipu, Pak. Walaupun dibilang kemasannya bertambah, boxnya sudah berubah-berubah, tetapi petani bilang, mana itu yang pembungkus warna kuning kehijauan itu? Tetap dicari YGO, Pak. Seperti itu. Warnanya pun enak ya, nggak yang nyolok-nyolok gimana gitu, kuning tajam gitu atau gimana. Sempat disinggung juga yang pupuk itu di daerah sebelah itu begitu, Pak. Mereka coba, memang yang katanya teknologi nano, tetapi hasilnya tetap beda, Pak. Apalagi di jagung. Jagung ini tidak main-main kalau kita kasih pupuk, Pak. Salah kita kasih dosis di pupuk atau salah kita kasih aplikasi di pupuk atau pupuk sembarangan, itu juga berakibat fatal. Dan itu beberapa pupuk organik lain yang juga bilang organik teknologi nano, tapi juga tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Petani tetap bilang tidak seperti YGO. Kalau YGO masih bagus dibanding yang pupuk-pupuk teknologi nano yang lainnya. Seperti itu. Iya, prosesnya sudah lama sampai dapat Deptan, sertifikat organik, SNI dan sebagainya. Lah kok dibanding-bandingin begitu saja. Makanya, memang YGO sekarang masih top lah, masih bisa diandalkan, dan memang petani lihat kualitas dari tidak nanti menunggu panen, masih satu kali aplikasi, dua kali aplikasi sudah langsung bisa kelihatan perkembangannya, perubahan dari tanaman itu sendiri. Apalagi kita bisa kombinasi dengan racun-racun yang lain. Ini juga sangat luar biasa. Terima kasih buat Pak yang tadi formulator, ini ilmu baru untuk perekat. Nanti ini juga Pak Saban, ya, Pak Saban. Saya sampaikan ke petani. Memang ada beberapa petani tanya, masih bisa tidak pakai perekat? Saya bilang juga sama, ini teknologi nano, jadi tidak usah khawatir. 1-2 jam aja dia udah kena, kayaknya udah bisa langsung cepat diserap. Yang penting semprotnya jangan di tengah hari. Kalau tengah hari kan agak panas, paling lebih banyak menguap pupuknya. Paling bagus itu di saat tidak panas. Apalagi kalau kena hujan, ya siapa tahu masih bisa. Yang penting masih 1-2 jam masih bisa kena, masih bisa tertahan, masih bisa dia. Karena langsung menyerap tanpa harus pakai perekat. Ini juga ilmu baru. Perekat juga bisa menutup stomata, ini juga bisa kita sampaikan ke petani di sini. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak ya, terutama Pak Saban ini. Pak Saban ya malam ini ilmu baru kita, Agus. Ya. Dan hari ini terbukti kalau hatinya mencintai, ada hati ya. Pak Yusen sebegitu sibuknya habis OPP di luar kota sambil nyetir, tetap mengikuti acara ini ya. Saya salut ya. Pak Saban juga selalu rajin ikut ini ya. Pak Asatali, waduh ini paling rajin ya. Makanya beliau cepat jadi diamond ya.
Kalau saya memang dari dulu pakai organik. Cuma karena kemarin nggak ada lagi, saya kan pas telepon ini, saya minta, bukan saya nggak ada yang prospek, cuma saya minta. Ini salah yang udah join ini, nggak merospek orang ini, orang yang butuh sampai nggak diprospek ini ya. Sekarang jangan dibalas gitu Pak, jadi teman-temannya segera dikasih tahu, jadi supaya nggak menyesal nanti pada komplain, kok saya nggak dikasih tahu, kok terlambat ngasih taunya gitu kan, kayak Pak Saban dikomplain saudara-saudaranya kan, kok kita terlambat dikasih tahu katanya. Makasih banyak untuk teman-teman di manapun berada, bahwa Yomari Golden Organic melalui Yomari Internasional sudah memberikan solusi kepada kita semua, khususnya para petani kita, bahwa dengan adanya YGO bisa memberikan solusi kepada petani, menekan biaya pemupukan, biaya pertanian kita, dan bisa menaikkan hasil dan kualitas hasil panen. Bahwa Yomari Golden Organic sangat-sangat sehat karena murni 100% organik dan bisa memberikan solusi di tengah-tengah kebingungan para petani kita dengan kurangnya langkanya pupuk bersubsidi. Jadi teman-teman jangan takut di lapangan bahwa banyaknya kompetitor, bahwa mengatasnamakan menggunakan nano Jepang. Yang jelas Yomari is the best. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.